ubah dia, permata hati kita, Yesus namanya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu
jemaat Tuhan, arahkan hatimu menyembah kepada Tuhan. Dan biarkan musik yang memuliakan nama Tuhan. Biar bass mainkan melodi dengan segenap hatimu menyembah. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart.
mendapati kami. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Oh Yesus Tuhan, ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan jiwaku, rohku, menyembahmu Tuhan. Lord, I give you my heart. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. You are worthy Lord, you are worthy Lord. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Berada dalam hadirat-Mu, karena Engkau sungguh berharga dalam begitu mahal. Terus tenggelam Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Oh Tuhan, hanya Engkau rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu bukan dengan bukan ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk selalu diam dalam hadirat-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan Tuhan menolong, memberkati, kami berikan keamanan, perlindungan terhadap kami semua. Berkati kota kami, kota Semarang, dilindungi Tuhan selalu, dijagai
kota kami Tuhan, agar damai sejahtera-Mu selalu ada untuk kota Semarang. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk semua jemaat Efrata yang ada. Tuhan menolong agar Engkau selalu memelihara jemaat Efrata hingga hari ini di tengah segala tantangan, pergumulan hidup. Kami percaya bahwa tangan-Mu yang kuat selalu menopang kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan perlindungan-Mu untuk kami semua jemaat Efrata, untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan, dalam studi, dalam semua hal yang kami lakukan. Tuhan menolong Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Tuhan menolong juga jika ada jemaat Efrata yang sedang sakit, terbaring sakit. Beri kekuatan Tuhan, beri kesembuhan Tuhan. Dan Kau juga menghiburkan kami yang sedang bersedih hati ataupun yang memiliki masalah pribadi yang belum ada jalan keluar. Kami percaya Engkau memberikan jalan keluar. Bapa yang baik, kami berdoa buat Ibu Gembala, penasihat kami, Tante Trivena, agar Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan yang baik dan selalu sehat Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Handoyo Lim, selalu sehat, selalu kuat dan diberkati Tuhan. Berkati dengan Ibu Yemima, berkati juga Caca dan juga Joyce. Berkati Tuhan semua hamba Tuhan di Efrata juga ya Tuhan. Berkati semuanya dalam lindungan Tuhan. Dan Engkau menolong kami Tuhan, menjagai kami selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita kembali lagi, kita berjumpa kembali di Doa Pagi. Kita percaya kuasa Tuhan sungguh besar, kebaikan Tuhan sungguh besar adanya ya Bapak Ibu, bahwa kita percaya Dia di saat kita punya kelemahan, Tuhan tahu cara kita untuk memberikan kita kekuatan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan saja yang kita patut sembah, hanya Tuhan saja yang paling kita istimewakan. Ya Bapak Ibu, ya pada pagi hari ini saya akan membahas satu topik, yaitu tentang broken but chosen. Nah, dalam judul ini saya ingin membahas tentang hidup kita yang rusak, hidup kita yang hancur, masa lalu kita yang hancur. Bagikan hidup kita tuh kita menganggap bahwa hidupan kita itu adalah sampah. Ya, masa lalu kita nggak beres, bahwa kita menganggap bahwa kita nggak mencintai diri kita sendiri. Nah, tapi di sini kita sama-sama mau belajar, kita bisa bebas dari kerusakan dalam hidup kita, masa lalu yang hancur. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan bisa pilih siapa saja untuk menjadi pengikutnya. Tuhan bisa pilih siapa saja untuk menjadi alat yang Tuhan mau pakai, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saya mau menjelaskan tentang broken. Dalam pandangan dunia, yang namanya broken itu biasanya dianggap nggak guna Bapak Ibu. Ya, seperti kita lihat bahwa ada gelas pecah, ya, gelas pecah atau cermin yang pecah, itu nggak akan bisa dipakai lagi, ya. Nggak akan ada gunanya lagi selain dibuang. Karena apa? Sudah nggak berguna. Mau cermin dikasih lakban, gelas mau dilem, sama aja nggak akan pernah berfungsi lagi, nggak akan pernah kembali seperti semula, nggak bisa dipakai. Akhirnya apa? Dibuang karena nggak ada gunanya lagi. Hubungan rusak ditinggalin Bapak Ibu. Kita apalagi masa-masa yang kelam bahwa dulu kita nggak pernah diharapkan di dunia ini. Kita dulu pernah diaborsi karena orang tua tidak menginginkan kita, pengennya kita nggak ada di dunia ini. Akhirnya masa-masa lalu itu menghancurkan hidup kita. Kita nggak bisa maju, kita nggak bisa membangun diri kita. Karena apa? Kita mengalami namanya kehancuran dalam hidup kita. Masa lalu rusak, kita tutup-tutupin. Kita anggap bahwa masa lalu yang ada kepada kita tuh hal yang nggak perlu aku ingat-ingat.
aku lupakan, aku tutupin, aku pandang jauh-jauh bahwa broken, masa lalu itu nggak boleh ditutupin ataupun dilupain, karena nggak akan pernah sembuh. Bahwa di saat masa lalu kita bilang, yaudah lupain saja masa lalu yang aku punya, itu akan membuat trauma-trauma yang ada dalam hidup kita nggak akan sembuh. Nah, di sini saya mau menjelaskan kenapa toh kok bisa kita bisa mengalami yang namanya broken, rusak dalam hidup kita. Banyak orang hancur karena pengalaman hidupnya, ya. Karena dia ditolak, dia disakiti, dia kehilangan orang yang dikasihi, atau berasal dari keluarga yang bermasalah. Nah, masa lalu yang tadi kita pendam, masa lalu yang kita bilang orang, yaudahlah, kenapa kamu mengingat masa lalumu? Lupakan saja. Nah, itu masa lalu sampah-sampah dalam hidup kita yang namanya ditolak, disakiti, kehilangan orang yang dikasihi, atau berasal dari keluarga yang bermasalah. Waktu kita ditolak, kita nggak diinginkan, kita merasa nggak aman, ya. Di dalam zona baru kita merasa nggak aman karena ada trauma yang menghantui kita. Makanya luka itu bisa membentuk kepahitan, ya. Luka-luka ini loh, luka yang karena ditolak, luka karena kita disakiti, luka karena kita pernah kehilangan orang yang dikasihi, ya, ditinggal oleh pasangan, ditinggal mungkin suami atau istri kita, dipanggil Tuhan lebih dulu, kita mengalami yang namanya kehilangan, atau kita kehilangan orang tua kita yang kita sayangi, ya, akhirnya membentuk itu namanya trauma, minder, ya, tertolak dengan orang-orang yang pengennya kita tuh berteman dengan dia, tetapi kita merasa kita ditolak, kita disakiti. Yang saya bahas tadi juga, bahwa kita yang tidak diinginkan oleh keluarga kita. Kenapa sih kamu hidup? Kenapa kamu jadinya nggak mati? Aku nggak inginin kamu. Nah, itu luka-luka yang membentuk dalam hidup kita. Kalau kita nggak mau sembuhin, Bapak Ibu, makanya kita nggak bakal bisa maju. Kita nggak bisa menjadi orang yang menjadi berkat, orang yang menurut aku bahwa kita nggak akan bisa naik level kalau kita cuma bilang masalah-masalah, sampah-sampah itu menjadi, kita bilang aku nggak mau ingat lagi, itu biarlah berlalu dan berlalu. Tapi kita mau membereskan semuanya. Luka-luka yang ada dalam hidup kita tuh kita harus mau membereskan, Bapak Ibu. Jangan ada luka-luka yang ada dalam hidup kita yang masih kita bawa, dan kita minta tolong sama Tuhan supaya apapun itu luka-luka yang dalam hidup kita itu kita bisa hilangin, ya. Kadang kita di saat kita mau maju, kita ingin menjadi berkat yang Tuhan ingin pakai, kalau kita nggak mau membereskannya, kita nggak mau datang sama Tuhan untuk Tuhan beresin, ingat Bapak Ibu bahwa iblis akan mengintai kita. Iblis gak akan pernah tinggal diam. Dia akan mengintimidasi kita bahwa dia bilang bahwa kamu itu gak berguna. Dia mengatakan bahwa kamu gak berharga. Ngapain kamu datang sama Tuhan? Ngapain kamu pelayanan? Hidupmu hancur. Kamu gak akan pernah bisa maju. Kamu selalu jatuh bangun dalam dosa yang sama, ya. Di saat kita datang sama Tuhan, kita merasa bahwa ada sesuatu yang mengatakan bahwa kamu nggak berguna, kamu nggak berharga, kamu adalah seorang pendosa, ya. Kenapa? Luka-luka kita belum sembuh, ya. Luka-luka yang dibilang bahwa luka-luka yang dibilang bahwa masa lalumu belum selesai, trauma, kepahitan, ditolak, ya. Masa lalumu yang hancur, kita belum mengalami pemulihan. Waktu kita mau datang sama Tuhan untuk mau melayani Tuhan, ya, karena kita belum beres nih, iblis bisa ngomong sama kita, kamu itu nggak berguna, ngapain kamu datang sama Tuhan, ya. Orang-orang sekelilingmu merendahkanmu, ya. Orang-orang sekelilingmu merendahkanmu. Akhirnya kamu
lebih percaya omongan orang. Akhirnya Bapak Ibu, teman-teman percaya orang lain bahwa aku tuh memang kayak gini orangnya ya. Makanya kenapa aku ditolak, kenapa aku disakiti, kenapa aku masa aku nggak berharga? Karena luka itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kita membatasi kuasa Tuhan. Kita nggak mengizinkan bahwa Tuhan Yesus itu bisa mengubah hidup kita. Ya, makanya di saat orang-orang merendahkan kita, kita lebih percaya dengan omongan mereka. Ya, tapi di saat kita tahu kita pulih dalam hidupan kita, kita tahu semua orang berdosa. Amin. Semua orang berdosa, yang nggak berdosa hanya Tuhan Yesus. Ya, tapi di sini kita percaya Tuhan bisa pilih kita. Tuhan bisa mengubah hidupan kita. Di saat orang-orang merendahkan kita, di saat kita nggak diinginin di dunia ini, di saat kita nggak diinginin di dunia ini, bahwa sampai orang tua kita pun dulunya nggak pernah inginin kita, maunya itu kita nggak di dunia ini, kita mau mati, disuruh mati atau apapun itu. Tetapi Daud pernah ngomong kayak gini, Bapak Ibu, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bahwa sekalipun orang-orang yang mengacaukan aku, merendahkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Wow. Kita tahu nih ya, Tuhan itu yang punya dunia ini, Bapak Ibu. Kita disambut oleh Asar, ya, Asar ibadah, kita datang ke gereja disambut, kita seneng ya, shalom, selamat beribadah. Tapi Bapak Ibu, yang nyambut kita tuh bukan hanya sekedar Asar loh, tapi Tuhan sendiri yang nyambut kita. Sekalipun orang-orang hilang, orang-orang gak peduli sama kita, orang tua pun ninggalin kita, saudara-saudara ninggalin kita, tapi Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Di Mazmur mengatakan seperti itu. Di saat Daud mengalami gejolak dalam hidupnya, merasa dia gak aman, dia gak nyaman dalam hidupnya, orang-orang pada menjauhi dia, dia mengatakan bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, dia mengatakan dengan imannya bahwa namun Tuhan menyambut aku. Kita percaya Bapak Ibu, gak ada siapapun yang dapat merendahkan kita selama kita magang Tuhan Yesus dalam hidupan kita. Amin. Tuhan, kalau Tuhan sudah angkat kita tinggi, gak ada siapapun yang merendahkan kita. Kalau kita sudah pulih dalam luka-luka kita, siapapun orang yang rendahin kita, menurut kita tuh itu bukan level kita, udahan. Kita udah nggak peduli mau orang pun merendahin kita. Kita nggak peduli bahwa orang-orang mau menjauhi kita. Karena apa? Tuhan sudah angkat kita tinggi. Ya, Tuhan menyambut aku. Ya, yang punya dunia ini, yang punya kehidupan ini nyambut aku. Jadi nggak perlu kita namanya merasa hancur lagi. Karena apa? Kita datang kepada Tuhan karena kita ingin dipulihkan, ya enggak? Kita datang sama Tuhan karena kita ingin dipulihkan. Datang sama Tuhan karena kita ingin disembuhkan Tuhan. Bukan Tuhan, aku ingin lupakan masa laluku, enggak. Tapi Tuhan bahwa kita ingin bahwa Tuhan menyembuhkan segala luka-luka itu. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa pilih kita untuk bisa menjadi berkat. Amin. Nah, ada caption seperti ini. Tuhan tidak tetap memilih kamu. Tuhan tetap memilih kamu bahkan dari kehancuran hidupmu. Itulah Dia membentuk sesuatu yang baru. Ya, bahwa Tuhan pilih kita itu bukan karena segala kebaikan kita, karena kamu rajin ibadah, kamu rajin pelayanan, tetapi Tuhan memilih kamu itu karena apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita, Bapak Ibu. Ya, karena kita tahu ya bahwa Tuhan itu datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ya, bukan datang kepada Tuhan, bukannya datang ke dunia ini, ke bumi ini untuk menyelamatkan orang-orang yang baik-baik saja, enggak. Tapi Tuhan punya misi untuk menjadikan orang-orang yang menurut Tuhan itu rusak menjadi sesuatu yang baru, untuk bisa menjadi berkat. Wow. Ya. Kita mikir bahwa bisa nggak sih aku kayak gitu?
bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan bisa mengubah siapapun, ya. Tuhan bisa mengubah siapapun, asal kita bilang, iya mau Tuhan, kita mau ninggalin masa lalu kita, luka-luka yang kita punya, kita mau ninggalin semuanya. Karena apa? Tuhan punya misi, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan bahwa Tuhan tetap memilih kamu, bahkan dari kehancuran hidupmu, itulah Dia membentuk sesuatu yang baru. Nah, di ayat Yohanes 15 ayat 16 mengatakan bahwa, menegaskan bahwa bukan kamu yang memilih aku. Nah, Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, ya, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, Tuhan mengatakan bahwa akulah yang memilih kamu, bukan kita yang memilih Tuhan, Bapak Ibu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bahwa bukan kita yang pilih Tuhan menjadi juru selamat, bukan kita yang pilih Tuhan untuk menjadi pelindung kita. Untuk kita bukannya kita yang memilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin dalam hidup kita, ya, melainkan bahwa Tuhan yang memilih kita loh. Nah, bukan kita yang ngemis-ngemis, Tuhan jadikan aku ini, jadikan aku ini, tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih kita, Bapak Ibu, ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kita apa? Kita bisa pergi dan kita bisa menjadi berkat, Bapak Ibu. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya buah-buah ini, buah-buah kita, kehidupan kita bisa dinikmati oleh orang lain. Oleh apa? Oleh kesaksian hidup kita, oleh pelayanan kita, skill kita, ya, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu maunya Bapa dalam hidup kita, ya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita, Bapak Ibu, supaya kita ini loh bisa jadi berkat, Bapak Ibu, ya. Semua orang pasti mau dipilih oleh Tuhan. Siapapun mau menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kita sama-sama mau belajar untuk lepaskan semuanya, masa lalu kita yang kita alami, luka-luka yang ada dalam kehidupan kita yang belum pulih. Kita mau lupakan semuanya. Kita mau obati, Bapak Ibu, ya. Kita mau dipulihkan Tuhan, ya. Asal kita mau diubah Tuhan, kita mau disembuhkan Tuhan, ya. Bahwa ada satu tokoh Alkitab, ya, tokoh yang dicintai oleh Tuhan, ya. Saya bangga. Saya waktu membaca kisah ini juga saya merasa bangga juga, bahwa 11-12 lah saya sama Musa itu. Bahwa Musa tuh pernah mengalami yang namanya gak percaya diri, Bapak Ibu, ya. Di saat Tuhan menyuruh Musa di Keluaran 3 ayat 10 mengatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, di saat sebelum itu, ya Ibu, Bapak, Musa mengatakan bahwa kenapa pilih aku? Kenapa pilih aku? Kenapa Tuhan nggak pilih orang lain untuk membebaskan umat Israel dari Mesir? Kenapa harus saya? Kenapa Musa punya alasan seperti itu? Kenapa Musa mengatakan bahwa jangan pilih saya? Kenapa orang lain? Musa punya luka. Musa punya perasaan minder. Kenapa? Musa itu pernah membunuh orang di Mesir waktu itu, ya. Kalau kita lihat di film Musa, atau kita baca di Alkitab, bahwa Musa pernah membunuh orang di Mesir waktu itu, ya. Musa merasa tidak pandai bicara atau gagap. Dia kalau ngomong di depan orang kan dia gagap. Dia nggak ngerti apa yang aku harus katakan kepada orang Israel. Kenapa Tuhan pilih aku membawa orang Israel untuk keluar dari Mesir? Bagaimana aku cara ngomongnya? Ya.
Dan Musa itu pernah juga ditolak oleh bangsanya sendiri, Bapak Ibu. Dia merasa pernah ditolak, ya. Luka-luka itu yang membuat dia nggak memenuhi panggilan Tuhan, ya. Dia nggak bisa maju karena luka itu. Tetapi di saat Tuhan ngomong bahwa Tuhan gak akan pernah tinggalin Musa, waktu Musa melakukan petualangannya kan, bersama umat Israel, Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan nggak biarin Musa berjalan sendirian, tapi Tuhan Yesus menyertai Musa. Tuhan menyertai Musa dalam perjalanannya dengan pertolongan Tuhan. Di saat Musa bisa membuka laut, membelah laut, ya, dari kejaran-kejaran orang-orang Mesir, bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Di saat Tuhan pilih Musa, Tuhan gak akan tinggal diam. Sama dengan juga kita, Bapak Ibu. Tuhan pilih kita, bukan berarti habis dipilih Tuhan biarin, enggak. Di saat Tuhan memilih kita menjadi alatnya, Tuhan akan memberkati kita, ya. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan nggak akan pernah tinggalin kita sendirian, ya, untuk berkelana sendiri, untuk melayani sendiri tanpa dukungan Tuhan Yesus. Enggak. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan nggak akan pernah tinggalin kita. Karena apa? Kita adalah anak-anak yang dipilih Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dicintai Tuhan. Kalau orang yang mencintai kita, kita mesti selalu diperhatiin terus, ya kan? Demikian juga Tuhan Yesus. Waktu Tuhan pilih kita dan Tuhan mencintai kita, Tuhan selalu memperhatikan kita terus. Kita nggak akan pernah kekurangan. Kita nggak akan pernah yang namanya mengalami kecemasan, ketakutan, karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Amin. Bapak Ibu, ini kita lihat ya bahwa di sini ada sampah, ya. Sampah yang seolah tak punya nilai lagi, hanya untuk dibuang. Kita kalau punya sampah di rumah, kita maunya dibuang aja atau disimpan, ya. Kita pasti pilih dibuang. Buat apa disimpan? Bikin kotor, bikin kuman, bikin bau, ya. Kita melihat bahwa sampah itu nggak ada harga dirinya, ya. Sampah itu nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Tapi hidup kita nih loh, yang kita pikir bahwa wah, aku memang sampah, hidupku sampah banget, hancur, masa laluku hancur, nggak ada gunanya. Mungkin Anda, Bapak Ibu atau teman-teman pernah mikir bahwa aku harus mengakhiri hidupku aja, karena aku sepertinya nggak akan pernah bisa berubah. Bahwa masa laluku menghancurkan hidupku sampai sekarang ini. Aku hanyalah sampah yang gak berguna dan aku harus dibuang. Tapi Bapak Ibu, bahwa karya Tuhan sungguh indah. Sampah yang gak berguna Tuhan bisa pakai, ya. Di saat sampah-sampah yang gak berguna itu diambil alih oleh ahlinya, ya, di tangan yang tepat, sampah-sampah itu akan memiliki nilai jual yang tinggi, ya. Yang sampah yang gak ada gunanya dipegang, diambil alih oleh seorang pengrajin seni, dia akan menjadi sebuah mahakarya yang indah, yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, tapi Tuhan Yesus sanggup mengubah menjadi sesuatu yang indah, sehingga hidupmu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita yang hancur, hidup kita yang bagikan sampah menurut kita, tapi di saat di tangan Tuhan, hidup kita bisa menjadi baru. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang dulunya bahwa diri kita nggak bernilai, nggak berharga, kita nggak dicintai, tetapi di saat Tuhan bekerja, kita mengalami namanya pemulihan dari Tuhan, ya. Amin. Kita bisa menjadi berkat, kita memiliki harga diri yang sangat mahal, ya. Karena kita itu istimewa, ya. Kita itu istimewa. Bahwa ingat Bapak Ibu, bahwa bukan kita yang milih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang memilih kita menjadi berkat, ya.
kita mau belajar sama-sama bahwa nggak ada yang namanya orang nggak bisa berubah, nggak ada orang yang namanya nggak bisa pulih dari masa lalunya. Kita percaya Musa aja bisa di saat dia hidupnya hancur, masa lalunya masih ada dalam hidupnya, trauma-trauma berat yang dialami Musa, hampir dia menolak panggilan Tuhan. Tapi di saat Tuhan menyertai Musa, Tuhan memilih Musa, dia percaya dia bisa diubah Tuhan menjadi hidupnya lebih baik, ya. Musa menjadi berkat bagi orang-orang lain, menjadi pembebas bangsa Israel. Itu bukan karena kehebatan Musa, karena emang Tuhan pilih dia, ya. Yang sampah, yang hancur, Tuhan pilih dia menjadi berkat bagi orang lain. Musa aja bisa, seharusnya kita juga bisa, Bapak Ibu, ya. Musa Tuhan tuh sama dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah, ya. Cuma kita mau nggak manggil responnya Tuhan. Kita mau bersama-sama datang, kita mau belajar, kita mau dipulihkan sama Tuhan, kita mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Kita mau membereskan segala luka-luka itu. Jangan ada sampai sedikit pun luka-luka yang ada dalam hidup kita. Mungkin masa lalu yang udah lama, sampai luka-luka itu udah memburuk, sampai udah kita lupa dengan kesalahan itu. Tapi kita mau disembuhkan Tuhan, amin. Kita mau dipulihkan Tuhan, amin. Ya, yuk Bapak Ibu, kita mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kecintaan kita kepada Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, sungguh ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku kagumi, kasih-Mu tiada duanya. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah, mujizat-Mu Kau siapkan, dan kami akan mengalami terobosan dalam Tuhan. Memberkati semua sudah melayani hari ini, khususnya Saudara Yosi yang sudah sharing firman, pakai makin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami masuki hari ini, bahkan minggu ini bersama Tuhan. Kami akan melakukan perkara besar bersama Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih
Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.